Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Tidak lama, Hao Chen sampai di suatu tempat yang terdapat sebuah kastil iblis. Dan banyaknya mayat iblis di tempat tersebut. Namun baru saja melangkah menuju ke arah sinyal yang diberikan Hao Yu. Para tengkorak iblis di tempat tersebut tiba-tiba hidup. Dan... tidak lama, Hao Chen dikejutkan dengan kemunculan beberapa tulang iblis di lokasi tersebut. Sehingga dia dengan cepat berubah ke mode Power Ranger putih untuk menghadapi para balung iblis. Meskipun ditekan oleh para balung iblis, namun Hao Chen terlihat masih mampu untuk memblokir serangan tersebut. Terlebih lagi, menyadari jika para balung memiliki kekuatan yang setara dengan kesatria level 3, semakin membuat Hao Chen bersemangat untuk menghabisi mereka demi menyelamatkan Hao Yu. Namun sayang, para barung iblis yang mengepungnya memiliki api jiwa utuh yang tidak mudah untuk dihancurkan. Sehingga jika melakukan pertarungan jangka panjang tidak akan menguntungkan baginya. Oleh sebab itu, Hao Chen bergegas menggunakan pedang suci miliknya yang memiliki energi cahaya untuk menghabisi para balung iblis. Tidak lama, dahi Hao Chen kembali bereaksi dan ternyata Hao Yu saat ini mengalami masa sulit. Menyadari hal itu, Hao Chen segera mengakhiri pertarungan tersebut untuk menuju lokasi Hao Yu. Namun siapa sangka ketika Hao Yu sedang melakukan evolusi terakhirnya, balung iblis secara sengaja menghancurkan pelindung tubuh Hao Yu, sehingga menyebabkan dirinya gagal untuk berevolusi. Sesampainya di lokasi Hao Yu, Hao Chen terlihat sangat sedih melihat kondisi Hao Yu yang semakin kritis. Bahkan dia segera menggunakan energi spiritualnya untuk menyembuhkan luka di tubuh Hao Yu. Namun Hao Yu mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Dia juga menjelaskan jika dirinya hanya membutuhkan sedikit waktu untuk menyelesaikan evolusi terakhirnya. Setelah itu mereka bisa pergi dari ruangan tersebut. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, dan beberapa balung iblis terus berdatangan ke lokasi mereka. Hao Chen meminta Hao Yu untuk fokus berevolusi. Sementara itu dirinya akan mencoba menghadapi para balung iblis. Di tengah pertarungan, menyadari jika para balung iblis memiliki jumlah yang sangat banyak, Hao Chen memutuskan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membatasi para balung di pintu masuk. Meskipun hal tersebut banyak menguras energi spiritualnya, namun Hao Chen memiliki sebuah pil penyembuh kekuatan spiritual, sehingga dia masih bisa bertahan sedikit lama untuk memberikan waktu kepada Hao Yu.
Singkatnya, seiring berjalannya waktu, Hao Chen kembali kehabisan energi spiritual dan kembali meminum sebuah pil roh terakhirnya untuk menghancurkan para iblis. Namun, tidak lama pasca kejadian tersebut, Hao Chen dikejutkan dengan kemunculan seorang kakek di lokasi tersebut. Meskipun sang kakek ketua iblis merupakan seorang penyihir tingkat 6 dan berhasil menekan Hao Chen dengan kekuatannya, namun hal itu tidak mengurungkan niat Hao Chen untuk terus-menerus menahan pintu masuk, sehingga bisa memberikan waktu kepada Hou Yu untuk menyelesaikan proses evolusinya. Melihat ada seorang manusia yang mencoba untuk menggagalkan upayanya membunuh Hou Yu, secara mengejutkan si kakek tersebut kembali melancarkan serangan. Namun dengan tekad yang kuat demi melindungi adik laki-lakinya, Hao Chen tetap bersikeras menjaga pintu masuk dan tidak memperdulikan keselamatannya. Melihat hal itu jelas saja membuat si kakek sangat kesal. Dia menegaskan, jika Hao Chen masih bersikeras untuk melindunginya, maka dirinya tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Namun sayang, ucapan tersebut tidak dihiraukan oleh Hao Chen. Nah, merasa kesal dengan anak di hadapannya yang susah dibilangin alias ngeyel, si kakek kemudian mengaktifkan para pasukan balung untuk segera menyerang Hao Chen. Di momen ini, sang kakek iblis menjelaskan, jika Hou Yu merupakan reinkarnasi Raja Iblis yang menimbulkan sisi kegelapan serta kematian yang disebut sebagai Austin Griffin. Karena dirinya, dunia ini dipenuhi kebencian dan amarah, bahkan membuatnya menjadi mayat hidup. Dijelaskan, 6.000 tahun yang lalu, banyak manusia yang tinggal di dunia ini. Sebelum dijajah oleh Austin Griffin, tempat tersebut memiliki keindahan. Sedangkan sang kakek dulunya adalah seorang manusia yang hidup dengan damai. Seiring berjalannya waktu, Austin Griffin memecahkan dimensi tersebut dan secara sengaja mengalirkan larva ke tanah, sehingga menyebabkan dunia ini hancur dan beberapa manusia mati karena Austin Griffin. Singkatnya, semua orang seketika berubah menjadi mayat hidup dan tenggelam dalam rasa balas dendam. Sehingga Austin Griffin menganggap lokasi tersebut sebagai sarang reinkarnasi untuk menyerap esensi energi asal dari dunia ini. Jika Hou Yu berhasil berevolusi, maka seluruh dunia ini akan menjadi semakin hancur. Itulah sebabnya sang kakek ingin menuntut balas dendam atas perbuatan Austin Griffin. Dikarenakan saat ini Hou Yu belum tumbuh dewasa, maka si kakek berniat untuk membunuhnya dan meminta Hao Chen untuk tidak menghalangi niatnya. Meskipun jiwa Hou Yu mencoba untuk membantu Hao Chen, namun sayang hal itu tidak didengar oleh sang kakek, sehingga dia terus-menerus menekan Hao Chen hingga titik terlemahnya dan memaksa Hao Chen untuk menggunakan kekuatan terakhirnya demi melepaskan diri dari para balung. Bahkan hal tersebut membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Melihat jika Hao Chen dalam kondisi lemah, sang kakek memberinya satu kesempatan terakhir, di mana Hao Chen harus membunuh Hou Yu dengan tangannya sendiri dan setelah itu si kakek akan mengampuni hidupnya. Meskipun Hao Chen saat ini berada di titik terlemahnya, namun dengan tekad sebagai seorang kesatria, Hao Chen kembali bangkit
Dia menegaskan jika dirinya akan tetap melindungi saudaranya dan tiba-tiba... 皓月是和我血脉相连的兄，我凭什么相信？ Di sisi lain, Lin Xin mencoba untuk membujuk Sai-er beristirahat. Pasalnya sudah 2 hari dia menunggu Hao Chen di lokasi tersebut. Namun Sai-er tidak menghiraukannya. Dia bahkan tidak peduli jika harus menunggu Hao Chen berapapun lamanya. Tidak lama Yehua juga terlihat tiba di tempat tersebut. Dikarenakan besok Lin Xin ada sebuah pertandingan, dia memintanya untuk beristirahat. Sementara itu, meskipun sang kakek sudah meyakinkan Hao Chen jika Hao Yu adalah reinkarnasi dari Raja Iblis, namun Hao Chen tidak mempercayainya. Pasalnya dia dan Hao Yu adalah saudara yang diikat dengan darah, sedangkan sang kakek adalah makhluk mati. Sehingga sudah dipastikan si kakek adalah musuhnya dan tidak memiliki dasar untuk mempercayai kata-katanya. Merasa kesal dengan Hao Chen, si kakek lantas menggunakan teknik sihir pemanggilan hantu abadi Raja Tulang untuk menghancurkan Hao Chen bersama Hao Yu. Mengetahui hal itu, Hao Chen dengan cepat meminta Hao Yu untuk kembali ke dalam proses evolusi dan menyerahkan masalah tersebut kepadanya. 这是是我召唤出来的不灭月灵。神域格挡，只是普通一击，却有这么恐怖的破坏力。 Selain bertubuh besar, sang Raja Tulang memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Bahkan berhasil menekan Hao Chen berulang kali, yang kemungkinan sang Raja Tulang berada di atas tingkat 6. Namun menyadari jika sang raja dikendalikan oleh kakek penyihir, Hao Chen bertujuan untuk mencari celah membunuhnya, sehingga bisa membatalkan teknik tersebut. 要日斩！ Sayangnya, meskipun Hao Chen telah menyerang sang Raja Tulang secara bertubi-tubi, namun berkat energi dari si penyihir, tubuh dari Raja Tulang berhasil dipulihkan, yang artinya sulit bagi Hao Chen jika harus melakukan pertarungan jangka panjang. Nah, menyadari jika Hao Chen sudah dalam keadaan terdesak, si kakek penyihir kemudian melancarkan aksinya untuk menyerang Hao Yu. Menyadari hal itu, Hao Chen segera berusaha melepaskan diri dari sang Raja Tulang demi menuju tempat Hao Yu.维持10秒，爆灵弹虽能瞬间增加我100%的攻击力。既然你想先死，那我就成全你。牵引，耀日斩。 Lagi-lagi, usaha Hao Chen terlihat tidak berjalan lancar, bahkan membuatnya kembali dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Terlebih lagi, sang Raja Tulang juga berhasil melepaskan diri dari teknik pengunci Tungku Suci dan kembali melepaskan serangan ke arah tubuh Hao Chen. Secara bersamaan, Sai-er yang berada di dunia nyata bisa merasakan jika Hao Chen saat ini berada dalam kondisi hidup dan mati.
Pasalnya, cahaya kehidupan Hao Chen yang berada di alam bawah sadarnya perlahan menghilang. Sementara itu, di momen yang sangat krisis dan telah kehabisan energi spiritual, Hao Chen terlihat terus berusaha untuk bangkit. Namun sayang, sang Raja Tulang kembali melepaskan serangan berulang kali tepat ke arah tubuhnya. Merasa telah berhasil menjatuhkan Hao Chen, si penyihir lantas memerintahkan sang Raja Tulang untuk segera menggagalkan evolusi Austin Griffin. 无自量力！ 这将是这个世界的怨灵。幸好啊，丢了！压住在你身上的痛苦，第7次杀掉你，等不及我们的1/1000。 Dalam kondisi terdesak, secara mengejutkan segel antara Hao Chen dan Hou Yu bereaksi secara bersamaan. Bahkan membuat Hao Chen kembali teringat dengan masa lalunya ketika dia pertama kali bertemu dengan Hou Yu, bahkan melakukan kontrak darah dengannya. Sampai akhirnya tali darah cahaya yang dibuat Hao Chen bersama Hou Yu terputus dan digantikan dengan segel kutukan surgawi pemberian Hou Yu. Pada awalnya, si kakek terlihat sangat kesal dan mencoba untuk kembali menyerang dan menggagalkan proses evolusi. Namun, siapa sangka, Hao Chen tiba-tiba terbangun dengan kekuatan kutukan surgawi. Selain meningkatkan kekuatannya dengan sangat pesat, gerakan serta serangan yang dilancarkan sangat mematikan, sehingga dia dengan mudah menghadapi sang Raja Tulang. 怎么可能？这个人类身上，让他活着！骷髅王，杀掉他！ 阻止奥斯汀格里芬进化！天天都跪下！天天这里已经现世，不能让奥斯汀格里芬降临。 罪恶的天谴之子被打倒啊！ Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine,